Nah, ini lanjutan tentang penjelasan takrir. Takrir itu dia berulang ya, ujung lidah bergetar. Namun takrir ya, takrir itu seperti R, tapi sebenarnya tidak boleh seperti R. Jadi kalau melafalkan takrir, bergetarnya ini, takrir atau bergetarnya ini, takrirnya ro, itu tidak seperti R. Jadi antara R-nya bahasa Indonesia dan R-nya bahasa Inggris. Kalau Inggris gimana? Misalnya, how are you? Nah, R-nya di mana? Nggak ada. Are you hungry? Are you hungry? Gitu kan. Terus apa lagi? Apa yang ada R-nya ya? Rasional. Rasional gitu kan. Relatif. Jadi R-nya hampir nggak ada getaran, hampir hilang. Makanya namanya juga R. R-nya bahasa Inggris tuh gitu. A. Kayak A. Hilang, nggak ada getar, hilang dia. Tapi kalau R-nya Indonesia getarannya banyak. Ya kan? Rasional. Rapopo bahasa Jawa ya. Ya kan? Rumah. Itu R-nya Indonesia. Tapi R-nya Arab itu getarannya itu tipis. Rasul, nggak boleh Rasul, itu mah Indonesia. Rasul nanti jadi R-nya Inggris. Gitu. Jadi itu R-nya Inggris, ya kan? Jadi R-nya Indonesia, R-nya Inggris, antara R-nya Indonesia Inggris itulah R-nya Arab. Jadi dia berada di sini, takrir itu. Takrir. Ini R-nya Arab ya. R-nya Arab ada di situ. Jadi ikuti ya. Jadi R-nya Arab ada di sini. Nih. Ya ada di sini. Antara Indonesia Inggris. Jadi antara dia disebut jelas banget nggak boleh, tapi nggak boleh juga hilang. Gitu. Itu takrir. Oke, takrir itu ro, takrir, nanti kita latihan takrir. Karena nanti semua ada dalilnya di Al-Jazari ya tentang semua itu. Kemudian sifat berikutnya adalah tafasi. Nomor berapa? Kita stop dulu ya. Jadi takrir ro tidak seperti ro, tidak seperti R, dan juga tidak seperti R dalam bahasa Inggris. Jadi, tapi dia tipis saja, gitu ya. Itu sifat takrir. Ya. Nanti mungkin kita bahas lebih ini dalam praktek. Kemudian berikutnya adalah takrir. Setelah takrir, kita tafasyi. Ya. Jadi nomor berapa takrir? Nomor 5, nomor 6 adalah tafasyi. Tafasyi ini hanya satu huruf seperti takrir, nomor 6. Ini tafasyi. Tafasyi. Ya. Tafasyi. Tafasyi apa artinya? Tafasyi itu artinya secara bahasa lughatan itu menyebar. Secara istilah maksudnya apa tafasyi? Tafasyi secara istilah adalah menyebarnya angin di dalam mulut saat mengucapkan huruf. Jadi angin menyebar ke seluruh di dalam mulut, dalam keseluruhan mulut, gitu ya. Angin menyebar, menyebarnya nafas atau angin ya, angin, nafas atau angin di seluruh mulut, rongga mulut. Itu tafasyi. Hurufnya apa? Hurufnya cuma satu, yaitu shin. 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 Nah itu. Shin. Mahraj shin di mana? Mahraj shin. Aha, khogo, koka, ja, sha. Ini shin. Shin. Ya, oh saya salah. Kameranya di sini. Ja, saya.
Aha, aha, kogo, koka, ya saya, ya saya, ya saya. Nah itu. Dia disertai sifat tafasyi, yaitu ketika kita melafalkan shin, shin, jadi rasakan bahwa angin atau nafas kita itu menyebar ke seluruh mulut. Jadi dia arahnya nggak jelas. Nah katanya ada juga yang mengajarkan bahwa nanti begitu keluar dari mulut pun dia akan menyebar karena dari dalam mulutnya juga arahnya sudah berantakan ke sana kemari, maka begitu keluar pun arahnya juga berantakan. Ada ke sini, ada ke sini. Berbeda dengan sin biasa. Sin biasa apa sifatnya? Sofir. Kemudian mahrojnya dia mengarah ke gigi seri bawah. Ujung atas gigi seri bawah. Jadi desisnya karena sofir. Ketika nggak ada mesnya maka dia akan menjadi zai. Bedanya dengan tafasyi. Beda kan? Karena mahrotnya juga beda, sifatnya juga beda. Tapi beda dengan shot. Sin, shin, kan di Arab namanya sin dan shin. Sin dan shin, tidak sya ya kan. Dulu kita juga, kalau dulu waktu kecil saya dikasih namanya dia huruf sya. Kemudian yang terakhir, sifat terakhir, sebenarnya bukan terakhir karena ada lagi sifat yang lain, sifat yang lain yang tidak ditulis di Al-Jazari. Kalau di Al-Jazari ada yang tujuh ya. Ketujuh yaitu istitolah. 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 Ini hurufnya juga cuma satu, yaitu dot. Dot ya. Dot. Ini huruf dot. Ini bersifat istitolah. Apa arti istitolah? Arti lugotan bahasa adalah memanjang. Sedangkan arti istilahan adalah bergeraknya lidah ke depan sepanjang mahroj dot dari sisi lidah hingga akhirnya yang bersambung. Jadi bergerak. Jadi sebenarnya ada ya, kalau saya belajar ke beberapa guru gitu ya, ada yang menjelaskan bergerak. Tapi ada yang ya suaranya saja dia memanjang. Jadi memang sebenarnya mahroj dot kan pinggir lidah ketemu gigi geraham ya. Bisa kanan, bisa kiri, atau bisa kanan kiri. Kemudian di mana ujung lidah? Ujung lidah agar tidak berantakan. Karena sebenarnya tidak ditentukan ujung lidah di mana, tapi yang lebih difokuskan adalah pinggir lidah yang ketemu gigi geraham. Tapi ujung lidah simpen di langit-langit depan atau di gusi juga boleh. Jadi ada nah itulah istitolahnya di situ. Atau rasakan bahwa dia seakan-akan suara itu mengalir dari belakang ke depan. Gitu. Walad walad do walad. Nah, itu disebut istitolah. Jadi suara yang memanjang. Saya sebutnya suara yang memanjang seakan-akan mengalir. Memanjang atau mengalir ya, mengalir saja dari belakang gigi geraham ke depan. Jadi memanjangnya seperti itu. Itu istitolah. Nah di Al-Jazari kita mengenal sifat itu, tapi nanti di kitab